Bagaimana cara menjaga akhlak kita kepada Al-Quran? Baca Al-Quran dengan baik, pelajari, pahami, amalkan isi kandungannya. Kalau baca Al-Quran saudara yang betul sesuai dengan perintah Allah, warattilil Qur'ana tartila, baca itu Al-Quran dengan tartil, baca itu Al-Quran dengan tajwid. Jangan seenaknya baca Al-Quran. Al-Quran itu kalam Allah, firman Allah, begitu mulia, suci dan agung, tidak boleh kita sembarangi saudara. Makanya di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya dari kalangan mazhab Al-Imam Syafi'i, saking mensucikan Al-Quran, saking mengagungkan Al-Quran, sampai menyentuh mushaf Al-Quran tidak diizinkan tanpa wudhu saudara. Kenapa? Begitu memuliakan Al-Quran. Sampai mereka yang jonok, perempuan yang haid, jangankan untuk menyentuh, membaca yang dia hafal saja dari Al-Quran tidak boleh. Kenapa? Saking mazhab Syafi'i begitu menjunjung tinggi Al-Quran, akhlak dijaga saudara. Saya tidak ingin bicara masalah khilafiyah. Kalaupun di antara kita ada yang berpendapat tidak ada wudhu, nggak apa-apa pegang mushaf Al-Quran, katakan secara hukum tidak apa-apa. Tapi akhlak kita tidak sempurna saudara. Kalau mau pegang Al-Quran, ambil wudhu. Ini Al-Quran. Kalau meletakkan mushaf Al-Quran, jangan letakkan di bawah dengkul kita saudara. Saya lihat sekarang anak-anak muda saudara ngaji besilah, Al-Quran ditaruh, Al-Quran ditaruh di lantai, dengkul dia lebih tinggi dari Al-Quran. Akhlakmu di mana? Itu kitab sucimu, itu di dalamnya ada kalam Allah, itu firman Allah yang suci, mulia, agung, hormati dong. Makanya orang-orang tua dulu kita mengajarkan pakai lekan atau tumpukan bantal yang bersih, paling tidak lebih tinggi daripada kaki kita, atau pegang dengan tangan kita, baca, bukan diletakkan di bawah telapak kaki kita saudara. Akhlak simpen di rumah, jauhkan dari jangkauan anak-anak. Jangan sampai anak kita ambil, sobek, lempar, buang, dijadikan mainan saudara. Simpen di tempat yang layak, simpen di tempat yang bersih, simpen di tempat yang suci. Itu akhlak saudara. Persoalan yang kita ini persoalan sehari-hari. Kita lihat dengan mata kepala kita sendiri saudara, bagaimana akhlak sudah mulai dilanggar. Dan termasuk akhlak yang paling penting terhadap Al-Quran, jangan coba-coba ragu sedikit pun terhadap Al-Quran. Dalam akidah Ahlus Sunnah dijelaskan, man syakka bil Quran faqad kafar. Barang siapa yang ragu sedikit saja terhadap Al-Quran, maka dia kafir. Dan jangan coba-coba menghina Al-Quran saudara. Dikatakan dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, man istahza'a bil Quran faqad irtadda. Barang siapa yang memperolok-olok Al-Quran, maka dia sudah murtad dari agamanya saudara. Maka itu kenapa dulu kami dari FPI begitu marah begitu ada orang yang dianggap tokoh saudara mengatakan Al-Quran sebagai kitab paling porno di dunia, biadab. Walaupun itu bergurau, walaupun itu bercanda, walaupun itu tidak serius, apapun maksud dibalik itu saudara, itu kalimat menghina Al-Quran, tidak boleh diucapkan oleh seorang muslim. Siapa yang mengucapkan itu wajib bertobat, kembali ke jalan Allah. Tidak boleh sembarangan saudara. Ini Al-Quran. Jaga akhlak, jaga akhlak. Dulu Nabi kalau mau baca Al-Quran, Nabi bersiwak saudara. Nabi kasih tahu sahabatnya kalau membaca Al-Quran bersiwak. Kenapa? Akhlak, supaya mulut yang baca Al-Quran ini wangi saudara. Makanya tadi saya katakan, saya tidak mau bicara khilafiyah, apakah ada wudhu, nggak ada wudhu, boleh megang mushaf Al-Quran atau tidak. Saya bicara akhlak. Kalau bicara akhlak, kau ingin baca Al-Quran, bersihkan badanmu, bersihkan bajumu, bersihkan mulutmu, duduk menghadap kiblat, letakkan mushafmu di tempat yang terhormat, baca dengan tartil. Itu akhlak saudara. Jadi jangan kita melulu terpaku kepada hukum. Gara-gara kita terpaku kepada hukum, ribut soal khilafiyah saudara, akhlak kita tinggal.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.